Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan PowerPoint yang sudah dibuat oleh kelompok kami tentang Euglenophyta. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Akses Raya. Kemudian ada teman saya Arifa Amalia Suryaningtyas. Kemudian Rifki Sabitul Asmi. Kemudian ada Nailah Nailul Amani. Dan yang terakhir ada Junia Rahma Fatika. Untuk topik-topik yang akan kami bahas mengenai Euglenophyta itu sendiri, yakni mencakup pengertian Euglenophyta, kemudian ciri-ciri Euglenophyta, klasifikasi Euglenophyta, reproduksi Euglenophyta itu sendiri, struktur sel Euglenophyta, habitat Euglenophyta, kemudian peranan Euglenophyta, dan yang terakhir adalah pengendalian blooming Euglenophyta. Yang pertama adalah pengertian Euglenophyta. Euglenophyta berasal dari bahasa Yunani yang berarti mata bulat. Euglenophyta merupakan mikroalga seluler bergerak aktif atau berenang bebas menggunakan satu atau dua flagel berbentuk memanjang, tapi dapat ditemukan berbentuk spindel atau bengkok. Periplus fleksibel biasanya melimpah pada kolam dan perairan dangkal. Reproduksi terjadi secara pembelahan biner, memiliki sista, dorman, dan memiliki bintik mata yang jelas. Ciri-ciri Euglenophyta. 1. Euglenophyta merupakan organisme bersel tunggal dengan susunan sel eukariota. 2. Karoten sel tidak dibungkus oleh dinding selulosa, melainkan oleh perikel berprotein yang berada di dalam plasmalema. 3. Kloroplas terdiri atas pigmen klorofil A dan B serta karotenoid. 4. Sitoplasma terdiri atas paramilon, semacam zat tepung yang digunakan sebagai cadangan energi. 5. Di dalam membran sel terdapat semacam protein yang tersusun seperti strip yang menutupi seluruh sel. 6. Jenis-jenis Euglenophyta yang bisa bergerak memiliki flagela yang tertanam dalam kerongkongan bagian anterior. Namun ada juga jenis yang memiliki satu flagela yang pendek dan tidak muncul atau terlihat. 7. Euglenophyta umumnya banyak ditemukan di perairan yang kaya bahan organik atau repolusi. Selanjutnya ada klasifikasi Euglenophyta. Contoh spesies dari kelompok Euglenophyta adalah Euglena viridis dengan tingkatan taksonomi sebagai berikut. Kingdom Protista, filum Euglenophyta, kelas Euglenoidea, kemudian ordonya Euglenales, familinya Euglenaceae, genusnya yaitu Euglena dan spesies Euglena viridis. Filum Euglenophyta dibagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama Euglenales, yang kedua Paranemales atau Eutreptiales, yang ketiga Rhabdomonadales. Kemudian ada reproduksi Euglenophyta. Pada dasarnya, cara berkembang biak Euglena sama dengan protozoa, yaitu secara aseksual. Pada umumnya, golongan ini berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Pada mulanya membelah menurut poros bujur. Selnya yang mempunyai 2 bulu, cambuk, dan kloroplas yang berbentuk piala serta mengandung pirenoid. Sebelum membelah, pirenoid melebar melintang dan kedua bulu cambuknya saling berjauhan. Pirenoid dan kloroplas lalu mengadakan lekukan dan selnya akan membelah menjadi 2 individu baru yang masing-masing dengan 1 bulu cambuk disertai dengan pembentukan stigma. Kemudian terdapat struktur sel Euglenophyta. Euglenophyta merupakan alga bersel satu yang mempunyai bintik mata yang berada di dekat mulut sel yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang. Berikut struktur sel Euglenophyta. Yang pertama ada dinding sel.
Dinding sel bukan terdiri dari selulosa, melainkan suatu membran tipis tersusun atas lapisan-lapisan protein berbentuk spiral yang dapat mengikuti gerakan sel euglenoid yang sewaktu-waktu dapat berubah bentuk. Kemudian terdapat kloroplas. Kloroplas pada Euglenophyta tersusun dari klorofil A dan B, beta karoten dan beberapa xanthofil yaitu aktasantin. Kemudian ada ribosom. Ribosom Euglenophyta terdapat pada permukaan luar CIR. Kemudian ada vakuola. Vakuola kontraktil berupa suatu kantong dan dua flagela muncul dari dinding tersebut. Sebuah pigmen berupa stigma dan bertempat di area dasar flagela yang panjang yang berfungsi untuk fotoreseptif. Yang kelima, ada badan Golgi. Badan Golgi terletak di antara inti dan vakuola kontraktil. Strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel berbentuk cakram atau kantung. Kemudian ada nukleus. Nukleus dan kloroplas dihubungkan oleh membran kloroplas IR yang berhubungan dengan pembungkus inti. Kemudian ada habitat Euglenophyta. Euglenophyta atau sering disebut Euglena banyak ditemukan di perairan danau etrofit dan pada tempat yang banyak mengandung bahan organik nitrogen, baik berasal dari limbah hewan atau tumbuhan. Filum Euglenophyta kebanyakan 90% hidup dalam air tawar yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Euglena biasanya hidup di air tawar, misalnya air kolam, air danau, sawah, sungai, atau parit. Habitat Euglenophyta biasanya berada di perairan tawar dan laut. Euglenophyta dapat tumbuh dengan baik dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan pupuk. Euglenophyta dapat bertahan dan tetap tumbuh pada konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada peranan Euglenophyta. Yang pertama, digunakan sebagai indikator adanya polusi perairan. Sebagai contoh, 1. Permukaan air yang di dalamnya banyak terdapat Euglena viridis akan tampak berwarna kehijauan, sedangkan yang banyak terdapat Euglena sanguinea tampak berwarna kemerahan. Yang kedua, dalam bidang perikanan, Euglenophyta merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi perairan, Euglenophyta merupakan produsen primer dalam ekosistem perairan, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan akuatik. Lalu yang keempat, dalam bidang sains, Euglenophyta sering dijadikan sebagai objek studi pengamatan karena jenis ganggang ini mudah didapat dan dikembangbiakkan dan sebagai pencernaan organik. Bloom atau pertumbuhan populasi Euglenophyta yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti menurunkan kadar oksigen di perairan, mengurangi kejernihan air, dan merusak ekosistem akuatik. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan pertumbuhan Euglenophyta agar tidak merugikan lingkungan. Berikut beberapa cara pengendalian blooming Euglenophyta. Yang pertama yaitu mengurangi nutrisi. Euglenophyta membutuhkan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor untuk berkembang biak. Oleh karena itu, pengurangan nutrisi di perairan dapat membantu mengendalikan pertumbuhan populasi Euglenophyta. Yang kedua yaitu penggunaan algisida. Algisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh alga dan ganggang, termasuk Euglenophyta. Namun, penggunaan algisida harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat merusak ekosistem perairan. Yang ketiga yaitu penggunaan predator alami. Beberapa spesies ikan dan hewan air lainnya seperti udang dapat memakan Euglenophyta. Oleh karena itu, pengenalan predator alami dapat membantu mengendalikan pertumbuhan populasi Euglenophyta. Yang keempat yaitu pengolahan limbah. Limbah dari industri dan rumah tangga dapat mengandung nutrisi yang tinggi, seperti nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan blooming Euglenophyta. Oleh karena itu, pengolahan limbah secara efektif dapat membantu mengendalikan pertumbuhan Euglenophyta. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami, izinkan kami mengutip dari kutipan Muhammad Nur. Berhasil atau tidaknya seorang presenter mencapai tujuan presentasi
tergantung dari bagaimana dia menutup presentasinya. Apabila dari kelompok kami ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.